Bismillahirrahmanirrahim. Masak yuk. Kita masak pempek ya. 2 resep. Di screenshot dulu. Ini untuk cokonya. Ini daging ikan. Ini kulit ikan. Dan ini 1 buah telur untuk campuran. 1 telur ini nanti untuk isian kapal selam. Pertama, kita panaskan air. Bawang putihnya dicincang atau dihaluskan. Ini lebih enak kalau misalnya tepungnya dimasukkan sekaligus ya di sini ya. Ini kenapa sih saya pakai 2 resep? Karena memang ada yang resep menggunakan tepung terigu, ada yang resep tanpa menggunakan tepung terigu. Jadi biasanya saya itu menggunakan yang tepung terigu ini. Kenapa? Karena lebih mudah dibuat. Jadi adonannya itu lebih gampang untuk kita bentuk. Dari sisi rasa pasti akan beda. Nanti kita coba aja rasanya seperti apa ya. Ini untuk tepungnya kita aduk-aduk perlahan. Kita tambahkan garam kalau memang sekiranya kurang asin. Ini namanya biangnya ya, bahan biang sebelum pembuatan adonannya. Masukkan 1 buah telur yang sudah dikocok lepas. Kita pakai api kecil ya untuk pembuatan ini biar tidak gosong. Dan juga menggunakan wajan yang anti lengket. Sudah mulai berubah teksturnya kayak gini. Udah lebih lembut ya, lebih smooth. Adonannya ini kita nanti bagi 2 ya, untuk yang isi ikan tenggirinya sama nanti untuk yang kulitnya. Untuk ikannya sebelumnya ini keadaan dingin ya, karena saya masukkan dalam kulkas. Ini 310 gram kira-kira. Ini dari 500 gram ikan. Jadinya hanya segini. Ketika sudah kita giling, kita fillet dulu. Sebelumnya kita pisahkan dengan kulitnya. Ini untuk biangnya kita pakai 4 sendok makan. Sisanya nanti untuk yang kulitnya. Stepnya juga tetap sama ya. Sudah saya tulis di resep awal tadi untuk yang kulitnya seperti apa. Ini sisanya. Bisa kita simpan dulu. Kita campur. Untuk tepung tapioka dimasukkan secara bertahap. Saya menggunakan merek Rose Brand, jadi biasanya pakainya cap tani. Kalau misalnya bunda-bunda punya yang cap tani juga bisa pakai itu ya, katanya sih lebih bagus. Ini kita aduk dengan tangan sampai tercampur ya. Jadi adonannya juga jangan terlalu keras. Ini untuk yang ikan tanpa menggunakan minyak pun bisa, tapi yang kali ini saya pakai minyak ya. Kita uleni terus. Apa sih enaknya pakai terigu? Nah, saya juga hanya ikutin resep yang sebelumnya ya, dan juga ini yang sering saya gunakan sebelum saya menggunakan yang tanpa terigu. Jadi ini yang udah biasa sih saya buat di rumah. Udah biasa buat tapi awalnya masih salah ya, jadi mohon maafkan. Ini teman-teman, kalau mau buat yang ini tuh enaknya kenapa? Untuk yang pemula, bentuknya itu lebih enak karena tidak susah. Sambil membuat seperti ini kita sudah mulai nyalakan apinya ya untuk merebus air. Saat gini kita bisa koreksi rasanya sudah pas atau belum. Nah, ini untuk isian kapal selam ya, kita kocok lepas 1 buah telurnya sampai benar-benar tercampur ya. Bentuk adonannya, ini besar adonannya mungkin kalau ditimbang kira-kira 80 gram. Cara pembuatan kapal selam sendiri, ketika dibulatkan itu bagian tengah kita tusuk dengan ibu jari. Kemudian nantinya kita masukkan telurnya sedikit saja. Untuk yang di atasnya tinggal kita tempelkan, jadinya seperti yang tadi.
Ini yang saya bentuk yang panjang ya. Mudahkan buatnya kalau seperti ini. Saya pakaikan minyak, takutnya nempel ya di wajan, di dalam panci. Tandanya sudah matang itu ketika sudah terapung. Tapi kalau misalnya kapal selam sudah naik seperti ini, jangan langsung diangkat, didiamkan beberapa saat dulu agar kuning telur yang di dalam ini sudah matang. Nah, ini yang satunya yang kulit ya. Cuman saya bentuk bulat-bulat aja biar nanti gampang bedainnya. Lenjer kalau udah naik ke atas langsung saya angkat, jadinya tetap putih ya, warnanya putih, jadinya segini. Kita step masak yang kedua ya. Stepnya ini kita screenshot dulu untuk bahan-bahannya. Ini pertama kali saya buat juga, saya dapat referensi dari YouTube juga. Ini hasil masak lagi ya, jadi recooknya saya ya. Mau tahu gimana sih rasanya kalau tanpa menggunakan terigu? Ini masukkan airnya secara bertahap. Kalau kita masukkan semuanya itu lebih susah nantinya untuk kita campur. Dalam mengaduk ini, kalau mau lebih enak sih pakai tangan, tapi memang adonannya agak lembek kalau pakai tangan. Jadi nanti kita cek ya, masih ada yang gumpal-gumpal apa belum. Karena kunci untuk adonan untuk resep yang kedua ini adalah di adonan pertama saat mencampur air dan ikan. Ini bawangnya saya pakai sama 1 sendok ya. Jadi kita masukkan bahan-bahan yang lain ketika daging ikan itu sudah tercampur. Oh ya, teman-teman kalau mau pakai jenis ikan yang lain boleh, tapi menurut saya kalau pakai yang lain itu memang rasanya itu pasti akan beda ya. Kalau saya pakai yang tenggiri, untuk telurnya pakai yang putihnya saja karena katanya bisa membuat adonannya itu lebih lembut dan juga tidak berwarna kuning. Tapi resep yang pertama juga tidak jadi warna kuning ya, tetap putih ya. Untuk garam itu kita masukkan terakhir, jadi masukkan dulu bumbu-bumbu yang lain, jadi bawang, kaldu jamur, telur. Ini saya tanpa menggunakan minyak ya untuk adonannya ya. Kalau yang resep pertama kan pakai minyak. Ini saat dimasukkan garam, adonannya nantinya akan mulai mengental. Teman-teman bisa pakai 3 sendok garam aja dulu untuk nyoba asin apa tidaknya ya. Kalau saya 4 sendok teh ya, itu pas menurut saya untuk asinnya. Jadi sama kayak resep yang pertama, 4 sendok teh. Ini mulai terlihat kan dari yang cair jadi mulai mengental. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah siap untuk memasukkan tepungnya ya, tepung tapioka. Sama saya pakai mereknya Rose Brand ya. Jadi kalau mau pakai yang cap Pak Tani, katanya itu lebih bagus. Masukinnya secara bertahap, diaduknya pelan-pelan. Ini untuk tepungnya tidak saya masukkan semuanya ya. Jadi dari 300 gram itu ada tersisa sekitar 50 gram ya. Jadi untuk nantinya baluran di tangan ya, karena adonannya nanti pasti akan lengket. Jadi perlu tapioka lagi agar tidak menempel di tangan. Ini saya kembali aduk. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka pakai sendok ya untuk mengaduk, tapi sudah terlanjur pakai tangan karena ada plastiknya itu suka lepas. Ini sisa terigunya,
Saya masukkan lagi. Kita masukin terigunya sampai benar-benar kita ngerasa cukup ya untuk terigunya, nggak sampai keras sekali. Karena kita pengen di sini kan tekstur ikannya kerasa juga ya. Jadi kuncinya juga tepungnya ini, tepung tapiokanya itu tidak boleh terlalu banyak, ini sisanya. Nah, sekarang tinggal kita singkirkan dulu adonannya. Kita pakai alas. Sebelum kita membuat adonan ini, kita panaskan dulu ya airnya lagi ya. Ini sisa tepungnya kita taruh di alas seperti ini. Kita taruh di tangan kita. Kita ambil 1 sendok adonan. Nah, adonannya kan memang lembek di sini, tidak seperti resep yang pertama. Kita buat yang memanjang dulu adonannya. Untuk pembuatan lenjer sih aman lah ya, tinggal digulung-gulung gitu, dibalurin jadi. Nah, tantangannya nih kapal selam. Kenapa? Karena harus diisi di tengahnya. Cara buatnya kapal selam itu sama, kita buat bulat-bulat, tengahnya kita tusuk dengan jari kita menggunakan ibu jari. Jari kita pakaikan tepung dulu ya agar tidak lengket. Tapi memang lebih susah daripada yang resep pertama karena di sini adonannya itu lembek. Jadi kalau untuk pembuatan kapal selam, saran saya sih menggunakan resep yang pertama. Lebih gampang. Nah, untuk isiannya ini 1 kuning telur plus 1 buah telur tadi ya. Saya kocok lepas. Tinggal kita rekatin yang bagian atasnya ya. Ini percobaan pertama dan dijamin saya gagal. Nah, kita taruh hati-hati, awas jangan sampai ada yang bocor karena akan tumpah. Nah kan, jadi kita singkirkan dulu untuk kapal selamnya. Saya mau masak yang lenjernya dulu karena sudah mendidih. Ini kapal selam yang sudah sukses dibuat ya. Untuk resep yang kedua ini lebih cepat matang sih menurut saya, ininya adonannya. Usahakan adonannya ini kena air semuanya ya. Ini karena memang pancinya terlalu kecil jadinya memang agak susah, dan juga adonannya lembek ya. Ini yang katanya pempek apa ya, lupa, adaan atau apa ya. Pakai 2 resep lagi, pakai 2 bahan untuk tambahan, bawang merah dan lada. Kita siapkan minyak, ini langsung digoreng. Ini saya coba pakai tangan, pakai sendok, bulatkannya. Kalau mau pakai tangan lebih rapi ya bentuk bulatnya kayak gini. Terserah mau pakai yang mana. Caranya kalau bulatkan pakai tangan mudah sih karena seperti lenjer tadi. Kita goreng sampai matang dengan tanda mulai berubah warnanya. Yang bulat kelihatan kan? Nah, sudah matang. Katanya sih kita taruh di wadah. Sebaiknya wadah yang bulat ya. Jangan wadah kotak seperti ini. Jadinya malah nggak bulat. Ini sudah jadi 500 gram jadinya segini. Kita lanjut buat cuko. Cukonya pakai gula aren ya teman-teman. Saya karena nggak dapat gula aren, saya pakainya palm sugar yang sudah bentuk bubuk, itu sama ya kayak gula aren. Karena kalau kita mau menggunakan gula Jawa itu nanti warnanya tidak akan menjadi hitam dan rasanya juga beda.
Kalau kita masukkan pasti langsung berubah jadi hitam warnanya. Untuk cukanya, kalau teman-teman mau menggunakan asam jawanya lebih banyak, 2 bungkus misalnya, cukanya berarti dikurangi ya, jadi cukup 3 sendok aja. Cabenya cuman saya potong aja seperti ini. Ini pedasnya sudah akan kerasa kok. Bagi yang mau diulek ya nggak apa-apa. Ini nantinya kan harus disaring juga sebelum kita simpan di wadah. Ini cukup sampai mendidih ya. Ini sudah kita saring seperti ini. Kita coba dulu ya. Ini yang resep pertama. Memang kelihatan lebih kaku ya untuk resep yang pertama. Ya rasanya ya enak. Untuk resep yang kedua, ini sebelum saya pakaikan kuah, untuk teksturnya sendiri itu tidak keras ya, terasa lembek. Kalau kita pakai cukonya, kita coba. Jadi untuk resep yang pertama itu tepungnya jadi kerasa kenyal, agak keras, tapi so far itu tetap enak. Kalau untuk yang kedua, resep yang kedua ini lebih lembut, ikannya lebih kerasa daripada resep yang pertama juga. Dan juga saat dimakan dikunyah itu lebih lembut. Kalau saya pribadi ditanya suka yang mana, saya suka yang kedua dong. Tapi gampang buatnya yang mana? Gampang buat yang pertama. Karena apa? Mudah dibuatnya, tinggal dibulet tanpa ada insiden yang bocor-bocor segala. Nah, teman-teman silakan mau coba yang mana? Nih, saking asiknya saya makan sampai jatuh kameranya. Semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.